Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, ini hari Sabtu ya, jadi hari Sabtu seperti biasa nggak ada bintang 3, jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, masuk dulu ke BTCD. BTCD seperti yang kita bisa lihat, hari ini masih belum close ya, tetapi at least for now, itu seperti membentuk juga spinning top lagi. Cuman bedanya at least for now ya, belum sampai close. Nanti jam 7 kita lihat ya, jam 7 pagi, maksudnya bukan 7 malam ya. Kita lihat apakah akan jadi bearish spinning top atau enggak. Tapi intinya kalau sampai terjadi lagi ini 2 kali spinning top. Dan spinning top ini menunjukkan bahwa ada kebingungan di market. Mau lanjut naik atau koreksi dulu. Nah, gue cuma ngerimain aja kalau sampai terjadi corrective movement yang lumayan signifikan, tolong jangan sampai kemakan lagi dengan narasi altcoin season ya, sebelum terjadi peningkatan balance sheet ya. Ini buat yang para senior, gue ngerti ya, ini gue bahas tiap hari, tapi ada alasannya karena kalau gue perhatiin semakin banyak newbies di komen ya, dan juga newbies yang sempat kontak juga satu dan di grup juga ya, maka dari itu gue akan terus mengingatkan dan gak akan bosan-bosan mengingatkan. Jangan sampai kemakan dengan narasi altcoin season. Begitu, karena kita sudah dapat fake out di cycle ini ya. Udah 1, 2, dan 3. Sudah 3 kali dan ujung-ujungnya 3 kali ini membuat banyak orang jadi boncos parah. Karena berpikir akan terjadi altcoin season. Sekali lagi ya, sebelum terjadi QE ya. Sebelum gini deh, tepatnya sebelum terjadi pergeseran dari QT ke QE, janganlah kita berharap yang aneh-aneh. Jangan kita berharap seperti 2021 begitu, karena datanya tidak menunjukkan itu ya. Oke, langsung kita masuk ke komen yang pertama dari Dani Kurniawan ya. Bang Toshi, saya baru ngikutin channel Abang setelah buta dunia kripto semenjak masuk dari bulan September. Porto pertama saya isinya alt dengan cara jual beli ya. Jadi alt semua mungkin ya, alt semua. Jadi untung kagak, rugi pun tipis begitu. Sekarang saya nyicil masuk sih BTC sama XRP. Saya nyicil tiap minggu antara 50.000 sampai 100.000. Pekerjaan saya ojol bang. Apakah ini sia-sia? Apa ada kemungkinan ada untung ya bang? Jadi curhat. Tapi tetap terima kasih bang info-infonya. Ya, yang pertama tidak ada yang sia-sia begitu ya. Jangan sampai berpikir oh mungkin cuma gara-gara segini nggak terlalu besar jadi sia-sia. Enggak, jangan berpikir seperti itu ya. Ini gue gak tahu kenapa memang kayaknya di cycle kali ini tuh sering kali keluar kata-kata yang sedikit menyebalkan juga lah gitu di grup ya. Kemarin ada yang baru gue kick beberapa karena apa? Setiap kali diminta analisa, misalnya ini orang bilang, wah BTC akan drop ke 70.000 katanya. Nah udah tahu di TCI, pasti ditanya dong, mana analisanya? Kenapa bisa jadi 70.000? Gak bisa jawab, ujung-ujungnya cuma bisa ngomong, wah miskin lu. Kenapa sih? Nggak tahu kenapa kayaknya di cycle itu ringan banget ngomong orang miskin, orang apalah gitu, menghina tuh seenak jidat banget ya. Itu kebiasaan yang sangat buruk lah menurut gua. Kayak miskin relatif semua ya, besar kecil relatif, dan yang pasti apa, tidak ada yang sia-sia. Gitu, nggak ada yang sia-sia. Kalau sampai lu kesannya hancur dulu di altcoins pun itu nggak sia-sia. Begitu. Itu adalah pembelajaran. Lu bayar uang semesteran lu di situ. Begitu. Nah, cuman ya sama juga dengan sekolah, ujung-ujungnya setelah lu lanjut, lu mau bener-bener belajar nggak? Kalau nggak benar-benar belajar ya jatuh lagi di tempat yang sama gitu aja. Jadi sekali lagi tidak ada yang sia-sia ya, dan tidak ada jumlah yang kecil besar. Semuanya yang penting adalah tidak melanggar 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Kalau udah pakai 3 itu nggak masalah. Lu mau gede mau kecil itu relatif semua ya. Nah, untungnya apa? Untungnya lu sekarang nyicilnya BTC XRP, which is itu dua-duanya ya gue harap sih ini ya. Rasionya tepat 70-30 atau 60-40, dan tentunya yang besarnya BTC ya. Nah, untuk alts apa yang lu pilih itu monggo terserah masing-masing. Tapi ya XRP sih menurut gua nggak masalah, apalagi setelah dia kemarin tuh ya sekarang udah very favorable lah ya si Garlinghouse, si CEO dari XRP atau Ripple tepatnya ya. Dia udah dekat ke pemerintahan sekarang, dan sepertinya SEC sekarang kan udah Gary Gensler udah cabut tuh ya. Kayaknya dia udah gak akan dipermasalahin lagi ya. Overall secara fundamentalnya bagus, dan di cycle ini pun gila ya, naik lagi ke ranking 3 sekarang si XRP ya. Jadi gak masalah ya, dan sekali lagi tidak sia-sia. Tapi gini, kalau gini caranya kan berarti lu tiap minggu nih, berarti lu ini DCE murni. Nah lu harus tentuin dulu tujuannya apa. Lu ada target tertentu, misalkan mau buat mungkin mau beli sesuatu atau untuk ya pokoknya apapun itulah duitnya. Nah, lu harus ada target untuk apa begitu, karena nanti kalau nggak lu bingung TP-nya kapan.
begitu. Nah, itu kalau lu pengen TP-nya berdasarkan ya target. Kalau lu mau TP berdasarkan cycle ya dengerin DCWT begitu. Nanti kita akan ada bahas dan gue juga bahas kalau gue berapa persen begitu. Boleh diikuti percis, boleh juga lu modif lagi sendiri karena lagi-lagi gue sih bukan inilah, gue bukan tipe orang yang memaksakan hanya ada satu cara untuk profit, enggak. Ada berbagai macam cara lah. SOP itu berbagai macam cara. Yang penting mindsetnya. Yaitu mindsetnya ya itu 3 golden rules ya. Mantap. Semangat ya, tidak ada yang sia-sia. Next dari ini gimana bacanya ya? Udah ini gue sebutnya Chelsea aja ya. Bro Chelsea ini sepertinya, soalnya kalau pakai topinya kayak cowok nih kayaknya ya. Bro Chelsea lah. Bang Toshi, Arif dari Lampung. Oh, Arif. Oke. Oh yaudah, Bro Arif berarti ya. Bro Arif dari Lampung nih, Bang. Gua tuh nggak tahu strategi apapun. Itu maksud gua susah memahami technical support, apalagi tuh istilah-istilahnya. Cuma ikutin pesan dari kakak sendiri. Kalau mau nabung ke kripto, Bitcoin aja, jangan ke bank. Oke. Jadi udah 2 tahun terakhir, setiap gajian, wah mantap 2 tahun terakhir ya. Setiap gajian, hampir separuh gaji gue beliin Bitcoin aja. Sampai sekarang belum pernah jual, Bang. Udah profit 160%. Hingga total aset sampai 78 juta sekarang, Bang. Tapi kata kakak jangan jual sedikit pun, tetap beli tiap bulan. Dan gua nggak boleh koin-koin lain. Kayak Doge, apa PP gitu dan apa PP gitu sama kakak gua, Bang. Kasih saran, Bang. Bertahan apa gimana ya, Bang? Gua tuh pengen nikah pakai duit itu. Oke, buat nikah. Pas lagi sama cocok sama contoh gua ya. Tapi gua takut sama kakak sendiri. Dia galak banget, Bang. Nah, ini lu bersyukur sekali punya kakak yang seperti ini ya. Jadi kalau ada yang nanya, Bang lu kenapa kadang-kadang suka galak ya? Karena gini nih ya, kalau galak tuh berhasil. Coba kalau misalkan kakak lu nggak galak ya, lu mungkin akan kena sama para dukun-dukun yang kemarin tuh, yang suruh beli meme coins A, B, C, nggak usah pegang BTC dan lain-lain. Dengan lu takut sama kakak lu, sekarang lu malah actually profit gitu. Mantap nih, gua suka nih sama kakak lo ya. Dan bagusnya tuh disuruh BTC lagi. Bagus ya. Nah tapi ya baik lagi. Kalau lu mau pakai buat nikah dan lain-lain ya itu kan urusan pribadi. Nah, ya lu komunikasikan sama kakak lu lah ya. Gimana nih, gue perlu buat nikah misalkan ya. Ya mungkin sebagian lah diambilnya atau gimana ya, itu tergantung lu begitu. Tetapi kalau mau ngomong berdasarkan cycle, ya ada benernya juga sih. Sekarang secara historically speaking ini tahun-tahunnya yang justru akan ada gains yang lumayan begitu. Tapi gini, sekali lagi, kalau lu perlu dan memang udah harus nikah sekarang juga gitu, ya pakailah kalau menurut gua ya. Tapi ya itu udah masuknya teritori yang personal, jadi lu ngobrol sama kakak lu deh. Gimana nanti kalau sampai jadi ribut kan ya susah juga ya. Itu kan lagi-lagi semuanya porto lu juga. Tapi ya kalau gua sih kalau memang sudah tujuan gua beli kripto tertentu atau BTC itu udah tercapai ya gua pakai. Begitu ya. Tapi sekali lagi jangan lu ambil keputusan cuma gara-gara dari kata-kata gua. Lu komunikasikan juga sama calon istri lu, sama juga kakak lu begitu ya. Karena sebenarnya yang kakak lu lakukan ini luar biasa ya. Gue juga mau sebenarnya punya kakak kayak gini ya. Tapi gue nggak punya kakak, gue yang paling tua, jadi harus eksperimental ya, jatuh bangun sendiri. Mantap. Wah ini ya, kalau banyak orang punya kakak kayak gini udah cepet kaya kayaknya ya. Oke, selanjutnya dari Bunan Gaming ya. Nyesel gua, Bang, nggak dengerin lu buat perbanyak Bitcoin di portofolio. Seluruh harta gua udah ludes ke 0. Waduh, karena likuidasi ya. Ini pelajaran terbesar hidup gua. Dan sekarang gua lagi membangun ulang dari awal untuk beli BTC. Wah, ini mantap ya. Mantapnya kenapa? Lu sadar salah ya. Ludes sampai ke 0 ya, karena likuidasi, tapi mau bangun lagi dari awal untuk beli BTC. Ya bagus, berarti lu ngerti bahwa kesalahannya bukan di aset, bukan di aset kelasnya, tapi lebih ke ya mungkin pengaturan resiko lu begitu. Jadi ya silakan diatur lagi ya portofolionya, jangan kebanyakan kebawah nafsu begitu ya. Mungkin lu perlu kakak kayak Bro Arif nih ya. Oke ya, semangat. Yang penting terus konsisten dan jangan sampai tergoda lagi ya. Karena kalau likuidasi udah jelas itu bukan kecelakaan ya. Itu udah pasti salah jaga resiko gitu. Salah atau lebih tepatnya over leverage gitu. Jadi pelan-pelan bangun lagi dari 0 tapi dengan konsisten dan juga dengan disiplin ya. Next dari Why Goes Gaming.
Absen pertama, salam dari Banyuwangi, Bang Toshi. Saya pertama kali lihat konten TCI Oktober 2024. Daripada lihat channel lain yang kebanyakan bacot, pakai D ya. Waduh, bacot nih. Kalau orang-orang di luar, orang-orang yang nggak ngerti Sunda, bacot ngerti ya. Bacot tuh cuma ngomong aja gitu, ngomong asal ya. Yang suka nebak-nebak, kebanyakan bacot doang yang suka nebak-nebak. Channel TCI malah suka ngasih edukasi secara data dan fundamental yang sangat mudah dicerna. Wah, thank you ya. Gue happy nih kalau ngedengar mudah dicerna ya. Karena gue memang berusaha sebisa mungkin supaya bisa dikonsumsi sama semua orang ya. Gue doain channel TCI semakin sukses. Salam tabur tuai bang. Salam tabur tuai juga ya. Semoga ya terus konsisten dan actually profitable di market ini ya. Next dari Irfan Bahrian. Saya baru sebulan ngikutin channel ini. Boleh sharing bang? Yang dimaksud dukun itu siapa ya bang? Agar saya terhindar dari orang tersebut. Ya tidak mungkin disebut ya. Tapi gini, kita bahas ciri-cirinya aja deh. Ya, ciri-ciri dukun itu sebenarnya simple. Sama kayak gini. Sama kayak tai gitu ya. Tai dari Agus, Budi, Asep ya. Dari siapapun itu baunya akan sama. Orang akan tahu, oh ini tai nih ya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, dia selalu mengklaim bahwa dia tuh tahu market mau seperti apa ya. Yang paling sering tuh gini, nanti di bulan Desember ini akan terjadi. Ininya bisa macam-macam. Altcoin season lah, atau coin spesifik akan ngepam, meme coins ini akan 1000x dan lain-lain ya. Nah, yang kedua adalah mereka seringkali overclaim. Wah, lu ikut gua, ya lu cuma berapa bulan 20 juta jadi 2M begitu. Wah, itu ya ngomongnya wah besar gitu ya. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga ya ini yang paling gampang ya. Yang paling gampang ada seperti ini. Wah, lu ngapain? Jangan kebanyakan beli BTC ya. BTC secukupnya aja. Yang gila itu alts. Lu bakal kaya pakai alts. Nah, tapi alts ada banyak. Lu mau tahu gua spill dengan cara apa? Masuk ke grup gua, bayar sekian. Nah, udah itu. Dukun tuh rata-rata begitu, ya. Ya, ada yang semuanya dapat tuh ciri-cirinya, ada yang cuma 1-2 begitu. Tapi ya intinya yang seperti itu. Ya, karena gini, nggak guna disebut namanya pun nanti yang ini mati, besok ada lagi yang lain. Begitu. Jadi lebih baik tahu ciri-cirinya ya, supaya kalau ada yang baru lagi langsung wah, tai nih. Wah, dukun nih. Nah, nggak bisa. Jangan ikut-ikutan kayak gitu, ya. Oke. Itu kurang lebih ya. Dan gini, jadi kalau ditanya kenapa bang, ya lu selalu ngomong apa kalau dukun tuh langsung ekstra keras. Kenapa? Supaya yang baru-baru kayak begini nggak kena lagi gitu ya. Itu aja sih, begitu ya. Next dari apa nih? Ya inilah ya, AMNQNI ya. Mantap Bang Toshi, saya mau DCA BTC only tanpa emosi, tanpa TA, pakai otomatis toko kripto. Oke, berarti DCA murni ya. Pertanyaannya, satu, untuk interval yang paling optimal menurut Bang Toshi seperti apa? Yang kedua, DCA lebih baik average up saat bull run atau average down waktu bear market? Mau dijawab, terima kasih, sukses selalu. Nah gini, kalau lu kan ini berarti DCA murni. Nah DCA murni lu nggak usah mikirin bull run, nggak usah mikirin bear market, udah aja lu terus average, terus beli gitu ya. Nah, karena kalau lu udah DCA murni tapi mikirin ini bear atau bull, nanti ujung-ujung lu akan stop DCA, tunggu dulu, taunya naik lagi, wah lu panik, itu bahaya ya. Jadi udah, lu kalau udah mau DCA murni nggak pakai TA, udah lu beli aja terus, beli lagi. Nah interval ini tiap orang bisa beda-beda lah ya. Kalau ada orang yang percaya misalkan apalah feng shui atau apa gitu, cari tanggal terbaik. Kalau mungkin lu orang Jawa ada hitungan Jawanya gitu ya, terserah lah itu masing-masing. Tapi gue pernah baca dulu satu artikel, katanya tuh salah satu tempat terbaik untuk DCA itu antara Minggu atau Senin ya. Jadi seminggu sekali lah menurut gue ya. Tapi intervalnya ya gini, minimal 2 minggu sekali. Minimal sebulan 2 kali atau per 2 minggu lah gitu. Jangan sampai bang gue per 2 bulan sekali. Waduh, itu harga rata-ratanya nggak kena menurut gue ya. Jadi menurut gue ya, ini sekali lagi ini pendapat idealnya menurut gue seminggu sekali begitu, atau minimum 2 minggu sekali, 2 kali dalam sebulan atau per 2 minggu sekali begitu ya. Oke. Next dari Shiba Inu ya, kenapa ya banyak sekali orang yang portonya minus banyak, katakanlah gara-gara ikut grup berbayar. Dia hanya bisa menyalahkan orang lain, influencernya. Aku tidak membela siapa-siapa, tapi menurutku kayak gitu sama sekali nggak dewasa sih. Kapan belajarnya kalau apa-apa yang terjadi pada diri sendiri selalu menyalahkan orang lain? Menurutku pembelajaran terbaik emang dari kesalahan kok. By the way, thanks bang, indikatornya kepake banget. Belum pernah nemu indikator ini di influencer lain.
Tapi tetap ya, sehebat apapun influencer, pada akhirnya kita tetap harus belajar banyak, karena satu-satunya yang bisa kita andalkan cuma diri sendiri. Yes, gue setuju ya. Gini, apakah salah 100% orang yang ikut? Nggak juga menurut gue. Dan kalau mau dibilang tanggung jawabnya lebih gede siapa, salah siapa, yang lebih banyaknya di dukun ya, di para influencer-influencer yang mau ngasal ya. Tapi kita nggak bisa ngerasa bahwa oh gue nggak salah sama sekali ya, ini semua gara-gara dukun. Oh nggak juga, karena tuh dukun kan nggak nodong pistol ke kepala lo begitu. Jadi gue ada setuju sama Shiba Inu ya, sama Bro Shiba Inu, tetapi tetap lebih besar kesalahannya para dukun begitu. Karena ya kayak kemarin ada kan ceritanya gitu ya, ada yang curhat nih di sini nih, sampai dia bilang katanya nggak bisa tidur beberapa hari, nggak bisa makan, mual bawaannya. Kenapa? Karena tabungannya semua habis gitu. Awalnya mau beli BTC, tapi diracunin oleh ya grup dukun gitu, ujung-ujungnya minus sampai 90% begitu. Ya emang ada salahnya juga dia kenapa mau ikut, dan gue pun tidak menutup itu, memang benar ada salahnya. Gue pun sekarang kalau ditanya, bang lu dulu apakah full menyalahkan para suhu-suhu lu yang gak jelas itu? Oh enggak, ada salahnya gue juga. Kenapa gue percaya sama orang begituan? Begitu. Nah tapi ya benar juga kata Bro Shiba Inu ya. Jadi ya kita harus belajar dari kesalahan kita. Begitu. Ya cuman kadang-kadang ya saat kita lagi ngerasain sakitnya sih susah gitu ya. Jadi gue setuju, tapi ya apa namanya, tetap sebisa mungkin ya kita ngeberantas para dukun begitu. Karena ya kasihan orang-orang baru. Begitu. Ada kok yang bener, dari awalnya berpikir bener cuma diracunin. Begitu. Nah itu yang bangke. Begitu ya. Oke, next dari Bro Aina. Alhamdulillah, selamat buat Toshi Crypto Indonesia yang juga keluarga besar dan juga keluarga besar TCI. Akhirnya TCI menuai apa yang kita tabur. Wah, mantap ya. Semoga kedepannya kita semua semakin konsisten dalam menuai kebaikan. Pembela kebenaran, pembasmi perdukunan. Wah, mantap ya. Sehat selalu untuk Matoshi dan tim. Sukses untuk kita semua dan salam tabur tuai. Thank you Bro Aina ya. Salam tabur tuai juga. Semoga di cycle ini profitnya berlipat-lipat ya. Next dari Papa Jesse ya, udah ketemu channel ini bulan Oktober. Makin hari makin yakin tim TCI memang punya pengalaman dan ilmu di kripto. Dan hebatnya lagi nggak pernah capek ngomel untuk kebaikan para member. God bless you TCI. God bless you too. Ya ngomel ya karena gini ya, menurut gua udah coba dengan cara halus 2021 ya. Gak efektif, serius. Yang ada cuma kayak dibully gitu. Wah, apa lu, wah, keluar semua tuh ya. Bangke-bangkainya tuh keluar semua ya. Nah, sekarang di cycle selanjutnya gue coba ganti style. Gue hajar aja ya. Yang banyak cincong gak punya data, gue hajar ya. Ujung-ujungnya apa? Malah lebih efektif. Lebih efektif dan orang-orang kayaknya lebih nangkep. Yang gak tahu di Indonesia mungkin orang-orang lebih suka diomelin ya. Jadi nostalgia waktu diomelin sama maknya mungkin ya. Makanya gue jadi kayak dapat nickname Mak Toshi gitu, karena sering ngomelin anak-anak supaya bener portonya. Nggak apa-apa. Jadi emak-emak yang penting para membernya selamat dari praktek perdukunan. Next dari Arfi Astina Lutfi. Selamat ya TCI dimention oleh toko kripto. Konsisten dan ikhlas memberikan edukasi yang benar-benar daging. Tanpa pamrih ya. Walau subscribernya 44K, ngikutin waktu masih zaman subscriber 30 ribuan. Wah mantap ya. Tapi feel-nya kayak nonton video YouTube yang udah subscribe-nya 4 juta. Wah, aduh jadi terlena nih hidung gue hidung gue terbang nih kayaknya ngedengernya ya. Sedangkan channel YouTube sebelah yang inisial MS ya taulah ya. Marks and Spencer dengan 80K-an yang ngaku akurasi 95% aja nggak di-mention oleh toko kripto. Sekali lagi, selamat TCI, salam tabur tuai. ya gimana mau di-mention kan lagi bermasalah. Ya, pokoknya gitulah ya. Terserah lah ya, orang gini, dukun tuh dari masa ke masa akan ada lagi ya. Nanti ada yang inisialnya mungkin beda lagi gitu, ZK, ada yang SK dan seterusnya begitu. Yang pasti apa, yang penting kita punya dasarnya aja, kita punya dasarnya untuk jadi anti sama perdukunan begitu. Itu aja sih intinya ya. Kalau mau dibilang, wah kenapa nih Bang Toshi anti banget sama dukun? Ya gue anti, kenapa? Karena gini loh ya, sorry ini gue ngomong aja gitu loh. Ini udah banyak cerita dari Sato ya. Orang-orang yang ancur-ancuran kemarin itu curhat tuh udah sampai ngeri ceritanya tuh ya. Udah ada yang sampai gagal nikah, stres katanya gagal nikah nih gara-gara gini, dibilangin bakal
nge-boom naik nih, sayang momentum, ujung-ujungnya sampai gagal nikah. Itu nggak tahu tuh sampai kayak gimana sekarang ya. Lalu ada yang sampai udah berapa hari nggak tidur, yang minus 90% tadi tuh ya. Lalu ada juga yang sampai udah mau bundir. Gila kan? Ya makanya kenapa gue selalu berusaha untuk ya berantas gitu, karena gue dengar cerita dari Sato. Gue pribadi udah nggak mau balas untuk yang curhat, karena gue langsung negatif gitu bawaannya ya. Sato masih baik lah, masih mau, tapi gue bilang kurangin karena itu negativity seperti itu nggak bagus ya, sering-sering diinin gitu ya. Tapi ya itu kenapa makanya gue ganas dukun terus harus dihabisin sampai ke sampai ke akarnya, karena itu sangat merugikan banyak orang ya. Yang katanya jangan menggelapkan dunia mereka. Sorry, para dukun menggelapkan berapa banyak dunia orang lain. Gitu, ya. Ya, thank you ya sekali lagi untuk ini sis mungkin ya, sis Arfi Astina Lutfi. Soalnya kayaknya ini karakternya cewek, nggak tahu sih ini cewek atau cowok ya. Lagi-lagi internet, gue never know. Tapi sekali lagi thank you for the kind words ya, dan ya semoga nanti suatu saat jadi beneran 4 juta ya. Sekali lagi thank you. Next dari Ricky Ramdhani, mantap banget nih suhu kita. Next, mudah-mudahan dapat penghargaan karena kebaikan untuk mengedukasi rakyat Indonesia tentang kripto. Semoga jadi salah satu pionir pendidikan kripto Indonesia. Amin, amin ya. Suhu nggak usah suhu lah, kita sama-sama belajar ya. Ya tapi sekali lagi ya, gue benar-benar pengen sih ini ya, benar-benar jadi pendidikan gitu, bukan cuma sekedar pom-pom begitu ya. Karena ya nggak tahu lu udah denger yang tadi pagi belum ya, gue udah pernah bahas bahwa ya TC ini dibangun karena Sato dulu awalnya ngomong ke gue berapa kali bahwa ini di Indonesia tuh nggak ada yang benar-benar edukasi, banyaknya pom-pom gitu ya. Kalau mau kita bikin channel yang benar-benar edukasi begitu. Jadi thank you untuk Bro Ricky ya, karena memang tujuannya pengen ke pendidikan ya, instead of just pom-pom. Next dari Fikri, ini Ricky ini Fikri ya, deket-deket nih ya. Jadi kecampur. Fikri Haikal. Bang Toshi, kalau DCA setiap hari tapi hanya 5-10 dolar bagus nggak? Soalnya mau mulai lagi pelan-pelan invest BTC sampai 5-10 tahun. Untuk alt mungkin hanya 10% Porto atau bahkan 5%. Untuk saat ini saya pegang 60% BTC, 20% USDT, 20% alts. Kalau tiap hari sih kayaknya terlalu sering ya. Menurut gua seminggu sekali cukup lah ya. Seminggu sekali lu udah dapet kok variasi harganya. Begitu ya. Dan ya sekali lagi kalau lu mau biar nggak kelewat ya, mendingan pakai yang otomatis, kayak salah satunya pakai toko kripto gitu ya. Lu bisa ada auto DCA. Nah, lu bisa bisa dipilih hari apa begitu ya. Dan sisanya bagus nih ya, 10%, karena lu mikirnya buat jangka panjang kan ya. Ya berarti bagus lu 90-95% di BTC. Karena alts itu ya dari cycle, ya lu bisa lihat sendiri, gue udah pernah bahas kemarin ya. Alts yang paling bagus aja terbukti hanya seringkali menjadi osilator BTC. Sometimes outperform, sometimes not. Faktanya banyaknya enggak ya, kayak contoh nih yang udah lumayan tua dan ternyata enggak terlalu gimana gitu ya, adalah LTC itu udah lama dan orang nggak ada yang bilang jelek-jelek amat. Tapi lu bandingin sama BTC, dari cycle ke cycle lihat sendiri, lihat turun terus. Lihat nih dari 2017 ya, dari 2017 turun terus LTC Bitcoin. Artinya apa? Yang nggak worth it dipegang lama. Begitu ya. Jadi kalau sampai mau punya exposure ke alts, apalagi jangka panjangnya 5-10 tahun, kecil-kecil aja. Begitu ya. Oke. Untuk portonya bagus ya, 60-20-20, berarti mengikuti aturan 60-40. Good ya. Semoga sukses. Oke, beres ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk yang pertama ke SUI ya, atau SUI. Ini banyak yang banyak yang request ya. Jadi kemarin terjadi retest pertama di angka 3,247. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA200 ya. Itu untuk setup posisi futures di SUI ya, atau di SUI ya. Untuk posisi spotnya for now MA200 dulu deh ya. Selanjutnya ya paling kita tunggu ada struktur beberapa, tapi ya kita lihatlah kalau tembus baru kita bahas lagi ya. Oke, next kita masuk ke XRP. Untuk XRP, posisi long kita bagi lo yang konservatif udah profit ya, karena di struktur sini nih. Ini struktur dijadiin, sebenarnya bisa juga sini jadi struktur, karena di sini kita bisa lihat 2 kali sempat menjadi support ya. Jadi bolehlah kita pasang nih sebagai support ya, karena di sini sempat bereaksi sebagai support juga ya. Nah, sekarang mulai bereaksi sebagai resisten ya. Nah, jadi buat lo yang sudah buka posisi long di angka 2,27, buat yang konservatif terutama ya, buat yang konservatif berarti sudah, sebentar mana nih toolnya, sudah profit sebesar, lumayan loh, 7,96% ya. Nah, buat lo yang ultra agresif lah kasarnya ya, 7% belum cukup, ya nggak apa-apa sih, masih di hold, masih nggak masalah ya. Target TP-nya tapi jangan lupa dipasang, yaitu di angka 2,61 begitu ya. Oke, nah kemarin, kita sekarang punya posisi short juga nih, karena retest 1, retest 2, ini jujurnya gue nggak nyangka kena, tapi kena ya untuk XRP. Jadi kemarin posisi longnya udah profit, sekarang dapat posisi short. Nah, posisi shortnya ini target TP-nya di angka 2,270 ya. Oke, posisi spot 2,270, 2,093. Next, Cardano. Untuk Cardano lagi-lagi masih belum ada setup futures, langsung aja ke spot. Spotnya ada MA200 dan juga di angka 0,555 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.